Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13, yang mana pertemuan 13 ini kita mulai ke studi kasus ya. Di sini kita untuk pertemuan ketiga ini studi kasusnya perancangan sistem informasi media sosial. Nah, tentunya sudah kalian pahami ya, untuk media sosial ini sangat banyak ya, mulai dari YouTube, terus Facebook, Twitter, gitu ya, WhatsApp dan lain sebagainya ya. Nah, dalam membuat sebuah penelitian tentunya kita tidak sekedar hanya langsung sekemauan kita ya. Nah, ini kita implementasikannya umpama untuk membuat sebuah penelitian untuk KKP ya. Kalian kan udah mulai menyusun KKP. Nah, umpama di sini kalian ingin membuat perancangan sistem informasi media sosial ya, tentunya yang harus ditemukan terlebih dahulu permasalahannya gitu ya. Permasalahan yang ada di media sosial itu apa gitu ya. Jadi kalau tanpa ada permasalahan, jadi kita tidak bisa memulai sebuah penelitian gitu. Jadi harus ada permasalahan dulu. Nah, kalau permasalahan sudah ditemukan, baru kita bisa melanjut ke yang lainnya gitu. Tanpa ada permasalahan kita tidak bisa membuat suatu penelitian gitu ya. Nah, biasanya sebelum kita memulai sebuah penelitian misalnya KKP, nah tentunya kamu harus memahami dulu panduan penelitiannya gitu ya. Misalkan di Universitas Raja kan ada panduan penelitian buat KKP dan skripsi. Nah, harus dibaca terlebih dahulu isinya, panduan-panduannya, misalkan dari mulai besar huruf, kemudian kertas, kemudian penulisannya, jaraknya, cara mengutipnya gitu ya, terus template-nya seperti apa. Jadi harus mengikuti. Jadi kalau kita tanpa membaca panduan penelitian, tentunya nanti ya bermasalah gitu. Jadi tidak lulus gitu. Nah, misalkan judul, nah awal judul itu berarti dari mulai judul harus kita paham dulu lebih dahulu gitu judulnya tersebut. Kadang-kadang penelitian ada beberapa yang membuat penelitian tapi judulnya itu kan ada menggunakan bahasa asing gitu ya. Misalkan media sosial di sini seperti itu ya, media gitu ya. Nah, gak paham artinya media itu. Gitu. Jadi ketika kita membuat judul, jadi kita harus paham dulu arti judul tersebut. Nah, kemudian setelah memahami judul, nah kan selanjutnya biasa ada abstrak ya. Setelah judul itu ada abstrak. Nah, abstrak di sini harus paham ya. Jadi abstrak itu isinya merupakan rangkuman dari penelitian kita gitu, atau yang akan kita teliti gitu ya. Nah, jadi di dalam abstrak itu ada poin-poin tertentu ya yang tidak boleh tidak ada. Jadi harus ada gitu ya. Nah, misalkan yang pertama biasanya ada pembahasan untuk perusahaan ya, singkat gitu ya, tentang perusahaannya. Misalkan perusahaan XYZ atau apa ya gitu ya, harus ada dituliskan terlebih dahulu mengenai perusahaan itu. Nah, setelah dijelaskan singkat gitu, secara singkat perusahaan, nah kemudian dimunculkanlah permasalahannya yang ditemukan di tempat penelitian gitu ya. Masalahnya apa yang ditemukan di lapangan gitu. Nah, setelah masalah ditemukan, kemudian dimasukkan lagi metode penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, berarti metode penyelesaiannya apa gitu kan, banyak. Misalkan metodenya seperti metode analisis SWOT gitu ya, atau sejenisnya. Jadi ada untuk penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil gitu ya. Jadi penelitian itu harus mencantumkan, misalkan kalau KKP sama skripsi itu agak beda ya. Kalau KKP itu isinya masih akan menghasilkan. Nah, misalkan penelitian ini akan menghasilkan misalkan jaring sosial ya. Nah, analisa perancangan sistem informasi
Jejaring sosial ini akan membantu mahasiswa untuk mempermudah berkomunikasi. Nah, itu untuk KKP. Tapi kalau udah skripsi, nah bahasa akannya itu dihilangkan. Berarti aplikasi ini membantu mahasiswa mempermudah saling berkomunikasi gitu. Jadi akannya dihilangkan. Jadi perbedaan KKP dan skripsi ya. Nah, kemudian setelah abstrak itu ya ada juga landasan teori kan di bab 1, tentunya dilihat template-nya ya. Tapi garis besarnya di bab 1 itu kan tentunya membuat penjelasan secara singkat perusahaan. Nah, di sini berarti penjelasannya singkat mengenai media sosial gitu ya. Dijelaskan, nah kemudian permasalahannya apa? Gitu, permasalahannya dijelaskan. Harus kuat ya permasalahannya itu. Masalahnya itu ya, harus benar-benar hasil penelitian. Nah, kemudian selanjutnya di bab 2. Nah, di bab 2 itu landasan teori. Nah, landasan teori ibaratnya kita menjelaskan teori-teori apa saja yang akan digunakan gitu ya. Yang digunakan. Nah, kemudian sini misalkan dijelaskan nih mengenai media sosial gitu ya. Mengenai media sosial apa saja. Nah, kemudian setelah landasan teori itu kita mengambil jurnal ya, mengambil kutipan. Nah, biasanya tahunnya itu 5 tahun terakhir ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Jadi yang lain udah melewati 5 tahun itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Nah, seperti halnya jurnal. Nah, jurnal itu kita mengambil jurnal itu maksudnya untuk ibaratnya rujukan gitu ya. Jadi jangan sampai sama gitu. Apa yang kita teliti dengan penelitian sebelumnya sama persis. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah penelitian berarti harus ada pembaharuannya. Maksudnya pembaharuan di sini. Jadi ada perbedaan gitu yang diperbaharui dari penelitian sebelumnya. Jadi jangan sama. Ya, kalau sama ya hasilnya ya ngapain membuat penelitian kalau hasilnya sama-sama juga. Jadi penelitian itu harus ada nilai pembaharuannya, ada perbedaan gitu. Ada yang kesamaan dengan penelitian sebelumnya tapi ada pembaharuannya gitu. Jangan sampai semua gitu ya. Nah, kemudian nanti kan di bab 3 dianalisis ya. Analisis mulai dari rancangan, kebutuhannya apa saja, analisis sistem berjalan ya, semuanya menggunakan metode ya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Analisis misalkan membuat use case sistem berjalan gitu kan, membuat UML gitu kan. Jadi dibuatkan, jadi gak sembarangan. Nah, kemudian kalau untuk KKP kan baru bab 4. Nah, di bab 4 itu mulai kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini berarti harus nyambung ya. Jadi harus nyambung di sini berarti dari mulai permasalahan. Nah, permasalahan itu harus dijawab dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu harus terjawab dengan kesimpulan. Jadi harus nyambung. Jangan sampai satu sama lain berbeda-beda gitu. Jadi baiknya seperti itu. Gitu. Nah, sampai di sini dulu ya untuk penjelasan hari ini ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Sekian, assalamualaikum.